Ini sebenarnya indah sekali ya, saya senang sekali ini tema ini, bekerja sekarang berbuah selamanya. Ini sebuah ungkapan atau sebuah pepatah barangkali ya di dalam pepatah kita nih ya, bahwa eh, apa yang kita kerjakan dengan kerja keras, dengan motivasi yang benar, dengan menginvestasikan tenaga, pikiran kita, juga barangkali dana, dengan nilai-nilai budaya kerja yang positif, nilai-nilai Kristiani. Mungkin tidak kita langsung bisa segera kita nikmati hasil pekerjaan itu, tapi kemudian hari terus menerus ya, bahkan sampai kekekalan kita mendapat berkat itu, manfaat dari kerja keras kita. Nah, firman Tuhan kita akan ambil dari Kejadian 2 ayat 15, kemudian Kejadian 3 ayat 23, dan yang dari Perjanjian Baru Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Saya mengajak kita membacakan tiga bagian ini. Nanti bagian terakhir kita silih berganti, ayat 22 wanita, ayat 23 pria, ayat 24 wanita, 25 pria. Dimulai dulu ayat 2 Kejadian 2 ayat 15 wanita, Kejadian 3 23 pria. Oke. Ini bagian dari firman Tuhan yang kita coba memahami siang ini, bahwa sesungguhnya bekerja itu adalah sebuah mandat yang sudah Tuhan berikan dari awal mula kepada Adam dan Hawa dan seterusnya sampai kepada kita. Kita melihat bahwa mengusahakan dan memelihara Taman Eden, ya jelas di situ yang kita baca tadi di dalam Kejadian 2 ayat 15 ya, bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ada upaya yang harus dikeluarkan, usaha yang dikerjakan oleh Adam dan Hawa. Nah, itu ketika manusia masih di dalam Taman Eden ya. Di sana tidak perlu ada bercucuran keringat ya, tetapi ada pekerjaan tetap dikerjakan dengan sukacita. Di bagian kedua kita melihat bahwa mereka juga ketika sudah berdosa, mereka lantas disuruh menggarap tanah juga di tempat pengembaraan itu. Ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, ya, mereka keluar dan Tuhan memerintahkan supaya ia mengusahakan tanah di mana mereka diambil. Jadi ketika mereka dimanapun di tempat Taman Eden maupun sekarang di luar Taman Eden, mereka harus bekerja. Nah, jadi bahwa sesungguhnya bekerja itu bukan karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, tetapi perintah itu Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa baik ketika di Taman Eden maupun ketika mereka di Taman Eden. Artinya ketika mereka belum berbuat dosa dan ketika mereka berdosa, mereka harus tetap bekerja. Ini sebuah mandat yang Tuhan berikan. Kemudian kita mau melihat bahwa sesungguhnya bekerja itu merupakan kesaksian kita. Jadi kita harus memahami ini dengan benar, bahwa mandat Tuhan berikan tentu ada sebuah tujuan yang Tuhan berikan, yang manusia kerjakan, selalu yang baik yang Tuhan siapkan untuk manusia. Jadi pertama, menafkahi keluarga. Firman Tuhan katakan ini menjadi sebuah tugas tanggung jawab sebagai orang yang hidup di dunia ini. Kita harus bekerja ya, menafkahi keluarga.
Tetapi jika seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 8 dikatakan memelihara, ya. Jadi menjadi tugas tanggung jawab di dalam bekerja itu bertanggung jawab kepada orang-orang seisi rumah kita. Ini menjadi tanggung jawab untuk seorang pekerja. Dan ini harus dikerjakan. Supaya melaluinya bukan kita dihina, kita dipandang rendah, dan dipandang tidak benar di hadapan orang karena kita lupa akan tanggung jawab kita kepada keluarga. Nah, ini yang harus kita ingat. Yang kedua, dermawan, ya. Supaya kita mendapatkan hasil dari jerih payah kita, kerja keras kita, kita bisa menghidupi orang lain. Kita bukan hanya menghidupi kita, diri kita, juga keluarga kita, tetapi orang lain yang kekurangan, dikatakan, ya. Orang lain yang berkekurangan. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Jadi pekerjaan yang dikatakan oleh Paulus ini adalah pekerjaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Pekerjaan yang bukan lagi pekerjaan yang haram, yang tidak halal, yang mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini saya mau menekankan bahwa korupsi bukan hanya di dalam segi uang, mengambil uang, menilap uang dari sembunyi-sembunyi dari perusahaan atau dimanapun kita bekerja. Tetapi waktu juga merupakan tanggung jawab kita di dalam disiplin kita, di dalam kita bekerja, supaya kita bekerja dengan jujur. Ya, dikatakan di sana, kita harus bisa menghasilkan dengan jerih payah kerja keras kita sesuatu yang halal, yang kita bisa berikan bukan hanya untuk keluarga tadi, dikatakan untuk diri kita, untuk keluarga, tetapi juga untuk orang lain. Kita bisa membantu, baik di tengah-tengah komunitas kita, di gereja, orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita. Nah, selain dua hal ini, yang boleh menjadi kesaksian bagi kita sebagai orang Kristen di dalam bekerja, ya. Ada satu poin lagi menjadi tujuan daripada selain untuk diri kita, untuk orang lain, juga untuk Tuhan. Jadi melalui pekerjaan kita memuliakan Tuhan. Tentu pekerjaan yang baik tadi dikatakan. Pekerjaan yang Tuhan menjadi dimuliakan melalui kedisiplin kerja kita, di mana kita bekerja dengan mentaati SOP yang ada, kita bekerja dengan setia dan jujur. Bukan saja kita menafkahi diri kita menjadi kesaksian bagi orang lain, orang melihat bagaimana keluarga kita diberkati, tetapi juga bagaimana orang melihat bahwa kita berbuat sesuatu untuk orang lain dan Tuhan dimuliakan melalui tindakan kita. Nah, inilah yang menjadi disebut pekerjaan kita memuliakan Tuhan, menjadi kesaksian bagi hidup kita, ya, bagi Tuhan, kesaksian hidup kita. Nah, di dalam bekerja kita jangan suka mengkotak-kotakan, ya. Jangan kita pikir kalau bekerja itu hanya di perusahaan, di bidang sekuler. Tetapi di dalam gereja, di dalam komunitas Kristen, melayani itu juga bagian dari pekerjaan. Pekerjaan yang melayani Tuhan. Jadi kita belajar untuk tidak mengkotak-kotakan itu. Bekerja dimanapun, misalnya seperti kita sekarang. Ada yang di Mika, ada di Pama, ada yang di gereja. Itu juga merupakan pekerjaan, mandat yang Tuhan berikan yang kita tadi sudah baca bersama-sama di dalam Kejadian. Ya. Berikut kita mau lihat motivasi apa sih? Kita seringkali, ya, ditanya ketika kita melamar kerja, ya, ditanya, apa sih Anda tujuannya bekerja seperti itu? Nah,
kita juga harus dapat memahami dengan baik apa yang dikatakan Alkitab kepada anak-anak Tuhan di dalam motivasi, di dalam bekerja. Biarlah ini menjadi landasan kita ketika kita bekerja, bukan hanya di gereja, PAMA atau MIKA, tetapi ketika kita bekerja di pekerjaan di perusahaan di bidang sekuler pun, ini boleh menjadi dasar yang mendasari kita di dalam kita bekerja. Yang pertama, tulus hati. Tadi kita lihat di bagian 22 ya, di Kolose tadi dikatakan, baiklah bekerja dengan tulus hati. Jadi kita jangan bekerja hanya mau dapat untungnya saja. Kita mengerjakan sesuatu kadang-kadang kalau ada bos, ada atasan, kita kelihatannya bersungguh-sungguh. Tetapi kalau di luar itu terus kita omongin, kita bersungut-sungut, ya itu harus dihindari. Kemudian dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Ya, jadi bekerja kita harus mempunyai prinsip motivasi bahwa aku bekerja di bidang apapun, bagian apapun, aku bekerja sebenarnya untuk Tuhan. Tuhanlah yang menjadi Tuanku. Maka dikatakan nanti kita lihat bahwa upah itu disediakan Tuhan buat kita. Ya, jadi kita harus bekerja dengan segenap hati, bukan dengan setengah-setengah, hanya bermotivasi untuk mencari nafkah buat keluarga, untuk memperkaya diri. Tidak demikian. Nah, yang ketiga, upah dari Tuhan, tadi saya sudah singgung, di ayat 24 di Kolose 3:24 tadi dikatakan, orang yang bekerja keras akan menerima upah, sepantasnya dia menerima upah, dan yang menyediakan upah itu adalah Tuhan. Nah, ayat inilah dan ayat 25 inilah yang menjadi sikap kita mendasari bahwa kita bekerja sekarang sehingga menikmati, tadi katakan bekerja sekarang, tema kita apa tadi? Berbuah selamanya, iya, membuahkan hasil selamanya. Inilah yang mendasari bahwa sesungguhnya upah kita bukan hanya di dunia ketika kita bekerja, tetapi ada upah yang lebih jauh karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan upah. Bukan hanya kita nikmati di dunia ini, tetapi di kekekalan. Ya, bersikap adil, ya di ayat 25. Baik itu Tuhan, baik itu pekerja, baik kita sebagai owner atau kita sebagai karyawan, dua-duanya Tuhan tuntut bekerja dengan adil. Ya, kita kalau punya bawahan, jangan kita udah tahu itu nggak benar, kita masih kasih upah kecil. Kalau dia nggak minta, ya udah segitu aja. Itu yang seringkali diterapkan di dunia ini, di perusahaan-perusahaan di luar. Tetapi bagaimana kita menjadi teladan sebagai seorang pemimpin atau pemilik perusahaan, kita memberikan upah yang pantas, yang sesuai menjadi hak daripada karyawan. Demikian juga sebaliknya, karyawan juga harus bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan bersikap adil, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan tuannya atas pekerjaannya, memberikan buah yang baik seperti itu. Tuhan bilang Tuhan tidak akan memandang muka, Tuhan tidak akan memandang bulu siapapun, baik kamu atasan, kamu pemilik perusahaan, atau kamu sebagai karyawan. Tuhan akan adili karena pekerjaanmu suatu saat. Tuhan tidak pandang bulu, Tuhan tidak pandang muka. Baik kamu pengusaha, baik kamu pekerja, Tuhan akan adili. Apalagi kamu bertindak terhadap saudaramu seiman, ya, itu lebih keras lagi. Pasti akan Tuhan tindak ketidakadilan kita di dunia ini. Nah, upah dari Tuhan dengan segenap hati kita bekerja, dengan tulus hati, semua itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itulah yang menjadi motivasi, menjadi sikap tindakan kita yang adil terhadap diri kita maupun terhadap orang lain yang memberikan pekerjaan atau kita yang memberikan pekerjaan kepada orang lain. Nah, ini akan memiliki nilai yang kekal. Ya, kalau kita bekerja dengan demikian, kita bukan hanya menyenangkan orang di dunia ini yang mempekerjakan kita, tetapi kita juga
memberikan berkat atau memberi contoh teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan ini kita suatu saat akan menikmati buah yang sudah kita kerjakan, seperti Tuhan ketika berbicara kepada hamba yang 3 orang itu, yang Tuhan percayakan talenta untuk bekerja mengelola apa yang Tuhan percayakan. Hambaku yang setia masuklah, ya, seperti itu Tuhan bilang. Tetapi bagi yang tidak setia, yang bekerja dengan motivasi yang keliru, yang tidak baik, yang negatif, maka daripadanya akan Tuhan ambil. Dia akan tidak memberikan buah. Dia akan menjadi orang yang miskin. Dia akan menjadi orang yang tak berarti buat dirinya atau buat keluarganya, bahkan untuk orang lain dan untuk Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, bagian yang kita perlu belajar lagi dari Kolose 3 ayat 22 sampai 25 tadi adalah bagaimana kita melihat itu menjadi nilai-nilai Kristiani yang bisa kita terapkan di dalam bekerja. Ya. Jadi ada beberapa hal, nanti teman-teman, Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri. Masih banyak ya nilai-nilai Kristiani kalau kita gali di Alkitab kita. Nah, ini khusus saja saya ambil dari yang kita bahas hari ini, yaitu integritas, ya, kejujuran. Nah, seorang Kristen, seorang pekerja Kristen, dia harus memiliki sikap transparansi dalam kebenaran di dalam dia bekerja, ya. Jadi dia berinteraksi dengan sesama karyawan lain maupun ke atasan atau ke bawahan, ya, itu harus dengan sikap yang transparansi, jujur apa adanya, tidak pura-pura, ya. Harus berkata yang sebenar-benarnya, tidak berbohong, tidak berdusta apalagi, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Itu yang menjadi dasar Kolose 3 ayat 23 tadi. Jadi kita harus berintegrasi, kita harus jujur. Kita nggak boleh mengatakan sesuatu yang berpura-pura, ya, tidak dengan segenap hati, berpura-pura, hanya menyenangkan bos, hanya menyenangkan atasan, ya. Kita menyuruh bawahan untuk melakukan ABC untuk kepentingan kita. Nah, itu harus kita hindari, ya, di dalam penerapan etos kerja. Ya udah jelas, ya, etos kerja kita dikatakan kita harus kerja keras, bekerja dengan rajin, tekun, ya, giat dan setia, ya. Kita nggak usah takut kalau di dalam bekerja itu ada terjadi kesalahan kita, ya. Keteledoran itu biasa, semua orang bisa melakukan kesalahan. Tidak ada yang sempurna kita sebagai pekerja, ya, baik itu pemilik atau karyawan. Saya ingat dulu ketika om saya baru pulang dari Jerman, dia bekerja di Olimpik, Bapak Ibu tahu kan, dia sebagai seorang desainer. Dia karena sudah sekian lama tinggal di Jerman, ketika dia bekerja dengan budaya kerja di Indonesia, dia kaget-kaget. Sampai sempat dia berkata begini, kalau tahu begini om dulu nggak pulang ke Indonesia. Karena bosnya nggak merasa bersalah, udah salah nggak minta maaf, tapi malah neken bawahan, ya. Nah, itu sikap yang tidak baik, itu yang tidak boleh ada pada orang Kristen. Kita harus memiliki etos kerja keras dan tidak boleh kita mencari-cari kesalahan orang lain kalau kita udah nggak benar tadi. Etos kerja yang seperti ini harus dikembangkan. Selain setia, tekun, rajin, ya, dalam setiap menghadapi kesulitan-kesulitan, pasti kita minta maaf saja kalau kita salah. Tapi yang paling susah adalah bagaimana kita membenahi itu. Bagaimana kita bangkit dari kesalahan itu dan belajar dari kesalahan itu. Itu yang paling penting, ya. Di dalam Amsal 10 ayat 4 dikatakan begini, orang malas akan jatuh miskin, orang rajin akan menjadi kaya. Jadi di dalam etos kerja kita harus ingat itu, ya. Kekayaan itu memang anugerah dari Tuhan, tetapi tidak jatuh dengan demikian saja.
Tuhan ingin kita memiliki etos kerja yang benar, punya keteguhan, punya nilai kerja keras, setia, ya. Kita memiliki kejujuran, kesungguhan di dalam bekerja. Nah, kemudian yang kita perlu terapkan nilai-nilai Kristen di dalam bekerja adalah pelayanan. Jadi janganlah kita melihat bahwa tadi saya katakan dengan kita kotak-kotak ya, bahwa pelayanan itu hanya kalau di gereja, kalau kita di komunitas seperti itu. Tapi pelayanan itu adalah pekerjaan kita, itu pelayanan. Jelas, itu mandat perintah Tuhan untuk kita harus bekerja. Dan itulah pelayanan kita. Dan ingat, memiliki nilai kekekalan karena ini menjadi perintah Tuhan dan upahnya Tuhan sediakan, bukan hanya di dunia ini. Ya, jadi kita harus menitik beratkan senantiasa memotivasi diri kita bahwa pelayanan, pekerjaan itu juga pelayanan. Jadi saya harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus ketika melayani, ya. Tuhan Yesus memberikan teladan bagaimana ketika dia melayani murid-muridnya, ya. Padahal dia seorang guru. Nah, jadi mari kita belajar bagaimana kita selalu mengingat nilai-nilai Kristiani ini di dalam kita bekerja. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, masih ada beberapa hal lagi ya. Nih, kasih dan belas kasihan. Ya, itu tentu harus ada pada diri orang Kristen. Ya, kita memperlakukan teman sekerja kita dengan ringan tangan ya, senang membantu. Ya, kita tidak egois. Kalau di perusahaan-perusahaan kadang-kadang ada mutasi atau ada serah terima jabatan dari satu orang ke orang lain bekerja, seringkali dirahasiakan sesuatu yang ilmu-ilmu yang dia miliki untuk tidak diberikan kepada orang lain. Nah, kita harus hindari seperti itu. Kita harus memiliki kasih dan belas kasihan kepada teman-teman ya yang sejawat atau teman-teman di kantor. Nah, keadilan ya, tadi sudah kita singgung, menerapkan keadilan dalam pekerjaan, baik majikan maupun karyawan. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan. Di dalam Kolose tadi, Tuhan tidak pandang muka dan Tuhan tidak pandang bulu, ya. Siapapun itu orangnya. Ya. Ya, kerendahan hati. Ini yang selalu dituntut ya. Bahwa tidak boleh sombong, kita harus rendah hati. Apa yang kita miliki, ya, apa yang kita punyai, semua juga melalui sebuah proses pembelajaran. Mungkin dari pengalaman orang lain yang tidak langsung kita baca dari buku, ya, mungkin juga dari pergumulan kita di dalam Tuhan, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menjadikan kita menjadi pekerja yang baik, menjadi kita pekerja yang berprestasi. Kita tetap harus rendah hati. Dan kesetiaan ya. Loyalitas itu selalu dituntut untuk setiap bawahan ya, seperti itu. Mau di tempat rohani maupun yang di luar sana, di sekuler. Selalu kita dituntut untuk setia di dalam bekerja. Tuhan Yesus kasih contoh banyak ya. Di dalam Markus ya disebut. Kalau orang hal kecil saja tidak bisa dipercaya, perkara kecil saja tidak percaya, bagaimana mungkin Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar? Jadi kita harus setia dalam hal kecil di dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan melalui setiap pekerjaan kita. Detil, kalau bisa kita kerjakan detil dengan detil, setiap bagian kita kerjakan dengan baik, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan kita. Saya selalu menuntut detil. Kadang-kadang orang salah memahami, kadang-kadang orang salah mengerti. Kok kejam banget, keras banget ya, seperti itu. Saya selalu bilang begini, ketika saya kerja dulu di schooler, saya juga bilang begini, kalau kamu disuruh kerjakan sesuatu dari atasanmu, meskipun itu sesuatu menurutmu tidak masuk logikamu, kerjakan itu.
Ya, dasarnya apa? Firman Tuhan bilang, kalau musuhmu minta kamu jalan sejengkal itu, kamu jalan bermil-mil. Ya. Kerjakan itu. Soal hasil saya selalu bilang, soal hasil nomor 2, nanti soal hasil. Tetapi kita sudah menunjukkan kesetiaan kita, bahwa kita bertanggung jawab atas perintah yang disuruh kita kerjakan. Kita kerjakan dulu. Soal hasil nomor 2. Nanti ketika kita melaporkan, itulah bagian tanggung jawab kita sesungguhnya. Bahwa kerjaan ini nggak bisa bos, begini. Ada data. Jadi kita bicara by data. Itulah pertanggungjawaban kita. Soal hasilnya 0 itu soal nanti. Tetapi banyak kali orang seringkali mengatakan, Pak nggak bisa begini, gini. Belum mengerjakan sesuatu sudah berteori dulu. Seperti itu. Kita mungkin benar untuk hal itu. Bahwa pernah ada pengalaman orang lain atau kita sudah mengerjakan itu nggak bisa. Tetapi yang menyuruh, yang memerintahkan atasan kita kan tidak pernah tahu bahwa kamu udah pernah mengerjakan itu. Dia perlu bukti. Ya, dia perlu bukti bahwa kamu yang pertama adalah benar kamu sudah mengerjakan perintahnya. Kedua, tidak bisa bla 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 bla. Alasannya di lapangan terjadi seperti itu. Nah, ini hal penting ya, mentalitas yang seperti ini, nilai-nilai yang seperti kesetiaan ini harus terus kita ingat, kita kerjakan di dalam sebagai pekerja. Nah, belajar ya. Poin ini saya masukkan belajar ya. Belajar, kita tahu kalau kita kerja sama negara maju atau pertambangan atau industri mobil dan lain sebagainya, kita selalu berharap ada ada transfer teknologi, ada transfer ilmu di sana. Ya, demikian juga kita belajar terus-menerus. Jangan puas diri. Jangan kita merasa kita sudah hebat di bidang kita. Mungkin kita sebagai seorang manajer keuangan katakan, tetapi kita tidak harus merasa puas. Kita terus mau belajar dan belajar supaya ilmu kita bertambah, berkembang. Ya, belajar dari orang lain, tadi saya katakan pengalaman orang lain yang sudah jungkir balik sekian tahun, kita mungkin tidak harus mulai nol seperti dia. Ya, jungkir balik sekian tahun, tetapi kita bisa menimba ilmunya dari membaca bukunya, ya, biografinya atau autobiografinya dan lain sebagainya. Kita bisa belajar dari sharing teman, ya, di tempat kerja, pengalaman lainnya. Ini jangan jadikan kita sombong, jangan jadikan kita tinggi hati, merasa kita udah paling pintar. Ya, tidak. Ya. Selalu ilmu itu akan berkembang. Nah, satu hal lagi saya mau kasih contoh. Kalau di sekolahan itu, guru-guru yang merasa pintar itu sebenarnya malas. Jadi dia mengajarkan ilmunya itu terus. Itu menunjukkan dia pintar, ngelotok ngajarnya. Tapi sebenarnya dia malas. Karena dia tidak pernah mengembangkan ilmu yang dia ajarkan dari satu generasi ke generasi lain. Ya, dari tahun akademik pengajaran satu tahun ini ke tahun lain. Selalu itu terus ilmunya. Nah, kita harus hindari itu. Nilai-nilai di dalam kekristenan itu harus ada kerendahan hati, kemauan, kesungguhan kita untuk menggali, belajar. Seperti layaknya kita menggali firman Tuhan. Semakin kita banyak PA pribadi atau PA secara kelompok, kita akan semakin mengenal Tuhan dan sehingga membuat kita memiliki nilai hormat dan takut akan pada Tuhan itu lebih dan lebih, ya. Dan yang terakhir, ya, memberkati, ya, jelas. Dengan nilai Kristen yang kita terapkan dalam bekerja, kita akan menjadi teladan bagi orang lain. Kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, saya ingat bagaimana tokoh Alkitab yang ketika dia masuk dalam sebuah pemerintahan atau di bidang yang Tuhan percayakan kepada dia, dia selalu menjadi teladan. Dia harus dan dia menjadi kesaksian di
baik di kelompok dia atau orang lain. Ya, kita lihat aja Yusuf ya. Yusuf bagaimana? Ketika dia dijual ke Potifar, masuk di rumah Potifar, dia jadi berkat, tuannya menjadi berkat oleh karena kehadirannya. Ya, kita lihat lagi bagaimana kesaksian Daniel ya. Dari satu kerajaan ke kerajaan lain, dia menjadi berkat ya. Seperti itu. Oleh sebab itulah Tuhan katakan kepada Abraham, katakan kepada umatnya, Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya. Kita juga harus demikian. Kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita yang Tuhan taruh. Itulah bekerja. Bekerja sekarang ya untuk berbuah selamanya ya. Seperti itu teman-teman yang dikasihi Tuhan. Terakhir, apa dampaknya ya penerapan nilai kerja Kristiani? Tadi kita sudah singgung ya, tapi ini menjadi garis besarnya ya, meningkatkan kepercayaan. Ya, kita boleh dipercaya dalam perkara kecil menjadi perkara besar ya. Meningkatkan kepercayaan atasan kepada kita ya. Memberikan nilai teman-teman itu merasa lebih percaya kepada kita ya. Di sini dengan kita menerapkan nilai-nilai Kristiani itu. Yang kedua, jelas tadi ya, kita menjadi saksi di mana Tuhan tempatkan kita. Kita kok beda, nah, itu yang harus mencari ciri khas kita sebagai anak-anak Tuhan. Meningkatkan kualitas diri tadi ya, mau belajar terus, menggali personality kita semakin baik. Ya, menciptakan lingkungan kerja positif ya, budaya positif. Ya, seperti itu. Jangan kita malah menjadi sandungan, tetapi kita sebaliknya. Kita menjadi pengaruh, menjadi magnet bagi orang-orang sekitar kita, apalagi orang-orang dunia. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita menjadi pekerja yang menjadi berkat